semuanya, kembali lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Kali ini ada tips untuk teman-teman semua gimana caranya menghindari overthinking buat kamu yang baru mulai, khususnya kamu yang baru mulai dalam bisnis. Oke, nah apa sih kira-kira yang menghambat kamu untuk memulai sesuatu atau saat memulai sesuatu? Yang pertama, biasanya orang-orang bilang ragu dan tidak percaya diri. Kemudian tidak memiliki pengalaman, jadi masih takut-takut untuk melangkah. Takut gagal, belum ada ilmunya, tidak ada yang membimbing, dan takut tidak ada yang membeli. Nah, inilah beberapa pemikiran-pemikiran yang memang biasanya membuat yang baru mulai bisnis itu menjadi mundur gitu, menjadi pesimis. Padahal pada kenyataannya semua ini bisa dihadapi gitu, asalkan kita tahu ilmunya dan kita memang niat untuk membangun bisnis kita untuk menjadi lebih besar gitu. Nah, hadapi overthinking. Yang pertama gimana caranya? Pastikan teman-teman semua fokus terhadap tujuan. Jadi pastinya aku yakin teman-teman semua sudah men-set tujuannya teman-teman untuk membangun bisnis itu apa. Nah, pastikan fokus gitu kan. Tentukan tujuanmu dari awal, lalu urutkan apa saja yang harus kamu persiapkan. Karena dari tujuan tersebut jelaskan apa aja yang harus dilakukan, kemudian apa saja yang belum dimiliki atau apa saja yang sudah dimiliki dan lain sebagainya. Nah, tuliskan juga semua dalam step by step supaya teman-teman tahu sekarang kita harus melakukan ini, kemudian kita harus melakukan ini, dan seterusnya seperti itu. Jadi bisa tetap fokus terhadap tujuan gitu, mengurangi overthinking juga. Yang kedua, bukan sekedar berharap aja nih teman-teman. Membuat harapan boleh saja, tapi jangan hanya berharap, melainkan harus kamu lakukan agar harapan tersebut terwujud. Siapa sih yang gak mau harapannya terwujud ya kan? Makanya do it ya, bukan let it. Jadi lakukan, jangan dibiarkan aja gitu. Ini akan membuat kamu menjadi orang yang lebih berani lagi ke depannya. Yang ketiga yaitu anggap sebuah kegagalan adalah hal yang pasti terjadi. Karena gagal memang mengesalkan ya, tapi bukan berarti gagal itu akhir dari segalanya. Teman-teman pasti sering nih dengar, gagal itu bukan akhir dari segalanya. Ya memang betul gitu, karena ada aja orang yang bangkrut, abis itu mereka bisa bangkit kembali gitu. Jadi gagal itu bukan menjadi patokan kalau misalnya teman-teman tuh benar-benar berakhir gitu, benar-benar selesai. Jadi atur diri untuk menyikapi gagal, jangan buat gagal menjadi beban gitu. Karena dalam bisnis ada saja ketika kita waktunya naik, ketika kita waktunya turun, itu bisa dibilang wajar. Tapi ketika turun, teman-teman harus menstabilkan. Gimana caranya agar kurva turunnya itu tidak terlalu menukik gitu ya, abis itu langsung naik gitu. Oke, yang keempat, jadikan kompetitor sebagai indikator. Nah, kompetitor itu kan memang yang kita tahu menjadi lawan kita ya, tapi kompetitor pasti ada dalam setiap bisnis. Jadi menjadikan kompetitor sebagai indikator, kemudian fokus mengembangkan produk atau bisnis merupakan salah satu langkah untuk memperbesar omset. Jadi balik lagi, kompetitor itu memang penting, tapi ketika kita menjadikan kompetitor itu lawan, nah itu bisnisnya akan menjadi tidak sehat. Jadi gimana kalau misalnya kita menjadikan kompetitor ini yang memang sudah lebih besar daripada kita sebagai indikator kita untuk mengejar target. Gitu. Target kita adalah untuk menyamai si kompetitor ini gitu. Ketika kompetitor sudah sama, ya udah gimana caranya kita tetap di atasnya atau enggak kita cari bisnis lain yang memang mirip-mirip gitu, yang memang merupakan kompetitor di bidang yang sama dengan bisnis yang kamu jalani gitu. Nah, yang terakhir nih, berserah diri. Ini juga sangat penting ya teman-teman. Ketika kamu sudah melakukan yang terbaik, sudah mengerjakan semuanya, selanjutnya jangan lupa berserah diri kepada Yang Maha Esa gitu. Karena tanpa bantuannya, kita pun juga tidak akan bisa memperbesar bisnis kita gitu ya. Ini juga menjadi salah satu cara agar kamu bisa stop overthinking gitu dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa gitu. Oke, sekian dulu untuk tips kali ini. Semoga teman-teman bisa stop overthinking. Seperti biasa terakhir ada quotes nih dari Mario Teguh. You are the strongest when relaxed. Jadi kamu akan menjadi lebih kuat ketika kamu merasa tenang, ketika kamu relax and at peace, dan ketika kamu tenang gitu. Jadi pastikan kamu tenang, baru kamu bisa mengeluarkan energi kamu yang lebih besar. Sekian dulu tips kali ini, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!